Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang menentukan pola khas berpikir dan bertingkah laku. Introvert adalah orang yang lebih nyaman saat sendirian atau dalam suasana yang tenang. Mereka biasanya lebih suka berbicara dengan beberapa orang saja daripada dalam kelompok besar. Introvert cenderung berpikir dulu sebelum bicara, butuh waktu sendiri untuk mengisi energi setelah bersosialisasi. Extrovert adalah orang yang berinteraksi dengan banyak orang. Mereka merasa bersemangat saat berada di tengah keramaian atau kegiatan sosial. Extrovert lebih spontan saat berbicara dan lebih mudah merasa bosan kalau terlalu lama sendirian. Unsur-unsur kepribadian pertama, sikap. Cara seseorang merespon situasi. 2. Emosi. Perasaannya mengaruhi perilaku. 3. Motivasi. Dorongan dalam diri. 4. Kebiasaan. Perilaku yang dilakukan berulang-ulang. 5. Nilai dan keyakinan. Pedoman hidup seseorang. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Pertama, faktor biologis, genetik, sistem saraf, hormon. 2. Faktor lingkungan, keluarga, budaya, pendidikan, teman, sebaya. Ketiga, pengalaman hidup, peristiwa penting, trauma, keberhasilan. Teori kepribadian pertama, psikoanalisis. Kepribadian dipengaruhi alam bawah sadar, ide, ego, superego. Kedua, psikososial. Kepribadian berkembang lewat tahap kehidupan. Ketiga, behavioristik. Kepribadian dibentuk oleh lingkungan dan kebiasaan. 4. Belajar atau badura. Terbentuk lewat pengamatan dan peniruan. Kelima, humanistik. Manusia ingin berkembang dan aktualisasi diri. Kelima, trait. Kepribadian, kumpulan sifat tetap. Big Five. 5 dimensi utama kepribadian. Peran kepribadian dalam kehidupan, yaitu membentuk cara bersosialisasi, mempengaruhi pilihan dan keputusan, menentukan cara menghadapi masalah. Apakah seseorang bisa menjadi keduanya? Ya, ada juga orang yang mempunyai ciri dari keduanya. Mereka disebut ambivert. Kadang mereka menikmati keramaian, tapi waktu lain lebih memilih menyendiri. Ini hal yang normal dan sangat mungkin terjadi. Dari mana kepribadian datang? Kepribadian bisa dipengaruhi oleh banyak hal, seperti lingkungan, pengalaman hidup, dan bahkan faktor genetik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memahami diri sendiri dan terus belajar berkembang. Kesimpulan, kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan perilaku yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Kepribadian terbentuk melalui interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan sosial. Berbagai teori kepribadian seperti psikoanalisis Freud, psikososial Erikson, behavioristik, belajar sosial Badura, humanistik, trait, dan Big Five menjelaskan kepribadian dari sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi. Dengan memahami kepribadian, seseorang dapat mengenali diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi, berinteraksi, dan berkembang secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.